Italia Arya Putri mengenai proses dan tahapan sertifikasi serta syarat dan prosedur pengajuan sertifikasi. Nah, saya bacakan terlebih dahulu CV dari Ibu Sagita ya Bapak Ibu sekalian. Ibu Sagita adalah seorang profesional yang berpengalaman di bidang industri dan sertifikasi, di mana beliau lahir di Bandung pada 1988 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Subbagian Penjualan dan Administrasi Operasi di SBU Sertifikasi dan Eco Framework Serko PT Sukovindo sejak tahun 2023 ya Bu. Sebelumnya juga beliau pernah menjabat sebagai Kepala Subbagian Penjualan di KSO SCISI PT Sukovindo dan pengalaman beliau di bidang perdagangan industri serta kelautan sudah dimulai sejak tahun 2011 di mana beliau pernah menjadi asesor hingga konsultan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN ya Bu. Makanya tadi waktu ada pertanyaan terkait TKDN Ibu langsung bisa membantu menjawab. Terima kasih Bu. Beliau juga merupakan lulusan Teknik Industri dari Institut Teknologi Nasional ITENAS Bandung pada tahun 2011. Nah, namun sebelum kita mendengarkan materi dari Ibu Sagita, ini ada sedikit video pengantar dari PT Sukovindo. Untuk pemutaran video bisa dimulai sekarang. Memenuhi persyaratan ekspor-impor produk. Jaringan layanan kami yang tersebar di seluruh Indonesia telah dilengkapi dengan peralatan terkini serta tim analisa yang berpengalaman, serta telah mendapatkan pengakuan nasional maupun internasional. Sukovindo siap berkomitmen mewujudkan sektor industri makanan dan minuman yang berdaya saing di pasar domestik dan internasional serta berkelanjutan. Sukovindo, assure your confidence. Baik, terima kasih atas videonya. Tanpa mempersingkat waktu, kami serahkan kepada Ibu Sagita untuk memaparkan materi kedua. Dan sebelumnya untuk pertanyaan seperti biasa dituliskan di kolom chat ya Bapak Ibu sekalian. Nanti di akhir sesi kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Bapak Ibu sekalian. Kepada Ibu Sagita kami persilahkan Bu. Ya, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu semuanya? Aman Bu. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Bapak Rinaldi dari ASD Pengembangan Kapasitas Usaha Kecil, Bapak Temi Satya Permana, Deputi Bidang Usaha Kecil, Bapak Antoni dari BSM, dan Ibu Sofia Wandani selaku moderator, dan Bapak Ibu semua yang saya hormati. Izinkan saya pemaparan terkait sertifikasi keamanan pangan yang ada di PT Skovindo. Izin Bu Sofi, saya yang akan membuka presentasinya ya Bu. Silahkan Bu. Ya, terima kasih. Dan sebelumnya, karena saya jarak jauh, saya izin untuk off cam pada siang ini.
Silahkan. Takut ada terganggu sinyal ya Bu ya, mohon Benar, maaf. Ya. benar sekali. Ya, Bapak Ibu semuanya sudah terlihat? Sudah Bu Sagita? Ya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya akan menjelaskan terkait peningkatan daya saing UMKM, makanan dan minuman melalui sertifikasi dan keamanan pangan. Sebelumnya sudah dijelaskan juga dengan Pak Antoni, sangat jelas dan detail terkait SNI produk seperti apa dan HACCP, ISO 22000 dan GMP untuk prosesnya dan lain-lain. Hmm. Apa itu proses sertifikasi? Yaitu proses yang melibatkan lembaga independen atau badan sertifikasi untuk meninjau dan evaluasi sistem manajemen perusahaan, memverifikasi kesesuaian sistem perusahaan dengan persyaratan standar ISO. Ya, kami dari PT Skovindo telah terakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup ISO Sistem Manajemen Mutu 9001, HACCP, GMP, ISO 22000, dan SNI Produk, di mana SNI Produk ini meliputi adanya SNI wajib, SNI sukarela, dan label energi hemat energi wajib, dan ISO sertifikasi lainnya. PT Skovindo telah ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian, ESDM, Kelautan, dan Perikanan. Selain itu, PT Skovindo adalah independensi dan tidak ketidakberpihakan. Dan PT Skovindo menjamin profesionalisme sebagai jaminan, dan PT Skovindo memiliki infrastruktur dan sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya manusia, sistem, kantor, dan cabang. Dan juga PT Skovindo didukung oleh laboratorium uji yang lengkap dari Korporasi Skovindo. Dan pastinya PT Skovindo memiliki pengalaman luas di bidang sertifikasi. PT Skovindo sebagai lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau kita sebut dengan KAN, di mana kita sudah sistem manajemen mutu, HACCP, keamanan pangan, sertifikasi produk, dan sertifikasi organik, dan kami memiliki laboratorium yang sangat lengkap. Nah, dari sistem keamanan pangan ini, kita wajib adanya penggunaan standar, di mana penggunaan standar ini semakin tinggi tingkatan standar yang digunakan, semakin luas pula potensi pasar yang bisa dijangkau. Maka dari itu, untuk ekspor penting menggunakan standar nasional atau internasional, bukan hanya standar internal. Standar ini terdiri dari 4, di mana standar perusahaan itu dibuat oleh internal masing-masing perusahaan, cocok untuk kontrol kualitas internal, dan kegunaan menjamin produk konsisten sesuai kebijakan internal. Dan selain standar perusahaan, adanya namanya standar nasional. Standar nasional ini kita sebut dengan SNI, berlaku di tingkat nasional, dan wajib untuk produk tertentu, contohnya helm, air minum, atau peralatan rumah tangga lainnya. Dan kegunaannya untuk memenuhi regulasi pemerintah dan meningkatkan kepercayaan pasar. Yang ketiga adalah namanya standar regional, di mana standar regional ini diterapkan di wilayah kerjasama seperti ASEAN, Uni Eropa, dan lain-lain, dan kegunaannya mempermudah ekspor di kawasan tertentu dengan kesamaan persyaratan. Dan yang keempat adalah standar internasional seperti ISO, Codex, dan lain-lain diterima secara global, dan kegunaannya membuka akses pasar global, meningkatkan daya saing. Berikut ini adalah tahapan pengembangan sistem, di mana tahapan pengembangan sistem ini yang perlu dilalui oleh organisasi atau perusahaan untuk mencapai sertifikasi sistem manajemen atau sertifikasi produk, misalnya seperti SNI, ISO, HACCP, dan sertifikasi organik. Tahapan pertama kita dilakukan oleh perencanaan. Baru setelah itu kita melakukan pengembangan dan penerapan dan pengukuran evaluasi. Lalu PT Sukovindo, kami sebagai lembaga sertifikasi, bisa langsung mensertifikasi Bapak dan Ibu semuanya. Pada sisi perencanaan,
Kita dari semua pelaku usaha menentukan tujuan, ruang lingkup sistemnya seperti apa, sumber daya seperti apa, dan tim pelaksanaannya seperti apa. Dengan contoh, pelaku usaha menentukan ingin mensertifikasi ISO 22000 untuk keamanan pangan. Dan dari sistem pengembangannya, pelaku usaha atau organisasi menyusun dokumen sistem seperti kebijakan prosedur, instruksi kerja, dan form. Selain itu, dari sisi penerapan, pelaku usaha atau organisasi melaksanakan sistem sesuai dokumen yang telah dikembangkan dan melibatkan seluruh karyawan agar bekerja sesuai prosedur. Dan yang keempat adalah tahapan pengukuran dan evaluasi. Apa sih tahapan pengukuran evaluasi ini? Organisasi atau pelaku usaha melakukan audit internal, mereview manajemen, dan tindakan perbaikan. Selain itu, mengukur efektivitas sistem dan kesiapan sertifikasi. Dan yang terakhir, kami sebagai lembaga sertifikasi independen PT Skovindo bisa melakukan sertifikasinya dan jika memenuhi syarat akan diterbitkan sertifikat selama 3 tahun masa berlakunya. Berikut ini adalah proses sertifikasi. Tadi adalah tahapan dan selanjutnya ini adalah proses sertifikasi. Pada saat proses sertifikasi, di tahapan pertama adalah permohonan, baru masuk ke audit sertifikasi tahap 1, baru audit sertifikasi tahap 2, dan ada audit lanjutan jika diperlukan, baru masuk ke sistem kami yaitu rekomendasi dan technical reviewer, dan setelah itu adalah penerbitan sertifikat. Dan setiap tahunnya, karena masa berlaku selama 3 tahun, setiap tahunnya akan ada yang namanya surveillance di tahun kedua, dan di tahun ketiga adalah audit pembaruan. Berapa lama sih proses penerbitan sertifikat? Ya, proses penerbitan sertifikasi ini maksimal 1,5 bulan dengan catatan temuan audit telah dinyatakan close oleh tim audit. Pada gambar umum yang saya tampilkan ini adalah faktor-faktor penting agar produk negara bisa berhasil masuk ke pasar ekspor. Bisa dilihat dari 3 pilar utama yang harus dipenuhi. Pilar pertama adalah daya saing kapasitas produk. Daya saing kapasitas produk ini adalah dilihat dari produk harus sesuai dengan permintaan atau pelanggan dan pasar. Yang kedua adalah kesesuaian dengan standar, di mana kesesuaian standar ini dilihat dari peraturan-peraturan untuk perdagangan harus adil dan prosedur untuk bea cukai diselaraskan. Dan terakhir adalah pilarnya itu konektivitas dengan pasar, dengan meningkatkan kapasitas rantai pasok standar infrastruktur yang ada. Nah, ini semua adalah faktor-faktor yang sangat penting agar produk Bapak dan Ibu semua bisa berhasil masuk ke pasar ekspor. Ya. Lanjut untuk ke materi food safety, ya, di mana saya akan menjelaskan terkait skema keamanan pangan ini, yang di mana dari tahap awal sampai ada tahapan ISO 22000. Kenapa sih keamanan pangan itu penting? Keamanan pangan itu penting bukan cuma kualitas rasa saja, tapi menyangkut kesehatan, kepercayaan konsumen, dan reputasi perusahaan. Skema keamanan pangan membantu kita memastikan semua proses produksi berjalan aman dan sesuai standar internasional. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah tahapan pertama, yaitu adalah PRP. PRP apa sih? Program Dasar Keamanan Pangan. Yaitu adalah langkah awal, tanpa PRP, sistem keamanan pangan, kita nggak akan punya pondasi yang kuat. Atau kita sebut adalah ini adalah pondasi PRP ini. PRP ini adalah suatu pondasi dan di mana PRP ini ada program dasar sebelum kita melakukan HACCP. Nah, contohnya ada GMP, GAP, GHP, dan CPPOB, dan cara pengolahan pangan yang baik. Selanjutnya yaitu adalah slide ketiga terkait sistem pencegahan bahaya. Jadi kalau PRP ini adalah pondasi, kalau HACCP ini adalah sistem pertahanannya. Disinilah kita mulai identifikasi potensi bahaya, menentukan titik kendali kritis dan proses produksi.
Dan di HASAP ini, poin-poin yang kita mesti perhatikan adalah 12 langkah implementasi, 7 prinsip HASAP, 12 langkah untuk sistem implementasi HASAP apa saja. Yang pertama adalah ada langkah pertama membentuk tim HASAP, yaitu tim terdiri dari personil yang dengan pengetahuan dan pengalaman yang relevan tentang produk dan proses yang akan dikaji. Setelah itu adalah menjelaskan produk, deskripsi dengan secara detail, komposisi seperti apa, pengolahannya, dan kemasan dan umur simpan. Selanjutnya adalah menentukan tujuan penggunaan produk dan membuat diagram alir proses produksi. Dan yang keempat adalah pembuatan diagram alir proses produksi. Dan kelima adalah verifikasi diagram air lapangan. Dan 12 langkah ini dari 7 prinsip untuk HASAP ini sendiri. 7 prinsip HASAP ini apa saja? Yang pertama adanya identifikasi bahaya dan analisisnya. Dan yang kedua menentukan critical control point. Yang ketiga adalah menetapkan batas kritis. Yang keempat memonitoring. Yang kelima adalah tindakan koreksi. Dan keenam adalah verifikasi. Terakhir adalah dokumentasi. Dan tahapan berikutnya yaitu adalah ISO 22000. Di mana ISO 22000 ini adalah versi lengkap Bapak dan Ibu. Dari sistem keamanan pangan, kita nggak cuma bicara soal teknis aja yang ada di sini, tetapi juga sistem manajemen komunikasi, resiko, dan proses berkelanjutannya. Jadi Bapak dan Ibu, untuk terkait ISO 22000 ini, sangat lengkap dari gabungan antara PRP dengan HASAP ini sendiri. Dan kita bisa melihat manfaatnya ini sendiri bisa dilihat dari keamanan pangan yang terjamin, meningkatkan kepercayaan konsumen, efisiensi operasional, dan akses pasar ekspor, dan terakhir adalah kesiapan untuk sertifikasi dari audit. Ya, Bapak dan Ibu sudah terlihat ini adalah gambar alur rantai keamanan pangan dan praktik baik. Alur untuk rantai keamanan ini itu adalah terkait yang pertama adalah produksi pertanian. Dan kedua penanganan atau kita sebut dengan good handling practice. Ketiga adalah pengolahan atau kita sebut dengan good manufacturing practice. Yang keempat adalah good distribution practice. Dan yang kelima adalah good retailing practice. Dan terakhir adalah good catering practice atau kita sebut dengan konsumen. Ini semua adalah alur rantai keamanan pangan dan praktis-praktis yang baik yang bisa dilakukan. Ya. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, untuk menjamin keamanan kualitas pangan, industri pangan perlu mematuhi regulasi nasional maupun standar internasional. Semua ini saling melengkapi dan wajib diterapkan berbagai tahap rantai pasok pangan, di mana Bapak dan Ibu wajib melihat regulasi terkait dari keamanan mutu dan gizi pangannya, penetapan batas maksimum pencemaran mikrobanya, dan persyaratan kualitas air minum, dan pedoman cara produksi pangan olahan baik seperti apa. Dan yang keenam adalah rekomendasi nasional kode praktis prinsip secara higien pangan, dan pasti regulasi terkait sistem manajemen keamanan pangan. Ya, karena sertifikasi keamanan pangan ini menyangkut juga dengan SNI produk. Mungkin tadi sempat dibahas oleh Pak Antoni juga, apa sih terkait SNI itu, apa artinya, dan seperti apa SNI itu, dan alur proses seperti apa. Dan kami sebagai lembaga sertifikasi, izinkan saya menjelaskan terkait alur proses sertifikasi SNI. Sekedar Bapak Ibu semua yang ketahui, SNI ini yang tadi saya sebutkan ada dua. Yang pertama adalah ada SNI wajib dan SNI sukarela. Dan alur proses sertifikasi SNI wajib dan sukarela ini ada perbedaan. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama adalah terkait alur proses sertifikasi SNI wajib. Mungkin Bapak dan Ibu ingin menanyakan, kenapa ini ada warna yang berbeda dari alur sertifikasi prosesnya untuk SNI wajib khususnya. Jadi, di tahun regulasi 2025 ini, bahwa proses sertifikasi SNI wajib ada perubahan, yaitu memasuki verifikasi dokumen oleh Kementerian Perindustrian lewat melalui sistem SIINAS, di mana pengajuannya ini wajib disetujui oleh
SINAS dan dievaluasi oleh Kemenperin. Jadi, Bapak dan Ibu, para pemohon proses yang awal adalah para pemohon akan menginformasikan ke kami permintaan untuk quotation dan kami akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan SNI-nya. Selain itu, lalu masuk ke proses SINAS, yaitu diverifikasi oleh Kementerian Perindustrian. Jika belum disetujui, maka akan dilakukan verifikasi oleh Kemenperin, tetapi jika disetujui, proses langsung akan masuk ke kami, ke PT Skovindo. Selain itu, kami akan melakukan audit pabrik, di mana audit pabrik ini mencakup seperti rencana mutu, alat ujinya dan kalibrasi, rekaman mutu, dan proses produksinya seperti apa. Jika setelah dilakukan audit pabrik, lalu dilakukan oleh uji produk, dilakukan lewat sampling atau testing untuk memastikan produk sesuai dengan standar. Dan setelah itu, lalu masuk ke proses jika direkomendasikan oleh tim audit dan persetujuan panel sertifikasi, masuk ke proses rekomendasi. Lalu setelah masuk proses rekomendasi, kita itu masuk ke dalam penerbitan sertifikat. Nah, dalam proses penerbitan sertifikat ini, dengan syarat jika semua sudah disetujui oleh SPPT SNI dan SINAS. Nah, dengan catatan tambahan, untuk produk SNI yang wajib ini, dia verifikasinya hanya dievaluasi oleh Kemenperin dengan situsnya SINAS. Nah, berikut ini ada perbedaan nih Bapak dan Ibu. Proses sertifikasi SNI dengan sukarela, tapi menggunakan tipe yang 5 juga. Perbedaannya adalah di pengajuan SPT SNI oleh Bank BNI atau kita sebut dengan BSN. Jadi kalau wajib itu oleh Perindustrian, Kementerian Perindustrian, tetapi kalau SNI sukarela ini dilaporkan oleh LSPro itu ke BSN. Nah, apa bedanya dengan tahapan sertifikasi tipe 5 nih, non-SINAS? Nah, saya highlight Bapak dan Ibu, untuk produk SNI wajib yang regulasinya di luar dari Kementerian Perindustrian, itu tidak lewat SINAS. Nah, seperti Kementerian Kelautan, Perikanan, Perkebunan, dan di belakang ini pertanian, dan di belakang ini saya akan menjelaskan produk-produk apa saja atau ruang lingkup apa saja yang bisa dilakukan oleh PT Skovindo. Berikut ini adalah proses audit sertifikasi produknya Bapak dan Ibu. Ada 6 tahapan. Yang pertama adalah tahapannya itu adalah para pelaku usaha mengisi aplikasi atau kita sebut adalah pengisian formulir aplikasi dan memastikan ruang lingkup sertifikasi produknya. Setelah itu, kami dari Skovindo melakukan audit dokumen. Audit dokumen dalam konteks peraudit untuk menguji tingkat penerapan sistem manajemen mutu dan standar produk yang diterapkan oleh perusahaan atau organisasi. Dan lanjut yaitu proses tahap ketiga, audit compliance. Apa sih audit compliance itu? Yaitu proses audit sertifikasi terdiri dari evaluasi pabrik, pengambilan, pengujian, analisis sampel untuk ujinya. Dan selanjutnya adalah penerbitan sertifikat. Penerbitan sertifikat akan diterbitkan oleh Skovindo sesuai dengan ruang lingkup penerapan standar produk yang diterapkan perusahaan. Selanjutnya, setelah 1 tahun berjalan, di tahun berikutnya akan ada namanya audit surveillance, yaitu audit pengawasan dilakukan oleh Skovindo untuk memantau tingkat pemeliharaan sistem manajemen organisasi. Dan di tahun ketiga, kita akan melakukan adalah audit renewal, atau kita sebut adalah resertifikasi, di mana audit dilakukan kembali secara keseluruhan terhadap organisasi yang telah disertifikasi. Dari audit pabrik tersebut, itu kita dilakukan secara komprehensif untuk menilai mutu produk seperti rencana mutunya, pengendalian mutu, catatan mutu, serta berdasarkan SNI yang diterapkan dan ruang lingkup penerapan sertifikat produk. Jika kita melakukan sampling dan testing analisis, itu kita melakukan pemastian konsistensi produk sesuai dengan standar SNI apa tidak. Nah, Bapak dan Ibu semuanya,
Terkait sertifikat produk ini, masa berlaku sertifikat produk ada dua berlaku. Yang pertama, sertifikat berlaku selama 5 tahun untuk SNI yang dipersyaratkan oleh Kementerian Perindustrian. Atau jika berlaku 3 tahun, SNI yang dipersyaratkan oleh kementerian lainnya dan SNI sukarela sejak tanggal pengesahan. Jadi Bapak dan Ibu, jika masa berlakunya dikeluarkan oleh SNI Kementerian Perindustrian, maka sertifikat berlaku selama 5 tahun. Tetapi jika sertifikat yang dikeluarkan selain dari Kementerian Perindustrian, itu akan berlaku selama 3 tahun. Sertifikat produk ini baru dapat diterbitkan setelah organisasi melakukan tindakan korektif atau kita sebut dengan CA atas temuan audit dan produk telah lulus uji. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu semuanya, untuk melakukan sertifikasi produk, wajib pelaku usaha melakukan sistem penerapan manajemen mutu ISO 9001 atau ISO 22000 atau GMP atau HACCP. Jadi untuk sertifikat produk ini wajib seluruh pelaku usaha menerapkan sistem manajemen mutu. Ya, ini adalah produk-produk yang tadi Bapak Ibu sempat tanyakan. Ada produk apa saja yang ada di kami di PT Skovindo khususnya ruang lingkupnya. Dan di bawah ini adalah produk-produk di bawah Kementerian Perindustrian. Di mana ada produk minyak goreng sawit, kopi instan, air minum dalam kemasan, gula kristal, tepung terigu, dan garam konsumsi beriodium. Ya, mohon maaf. Dan Bapak Ibu semuanya, regulasi SNI yang dibawa Kementerian Perindustrian ini untuk produk-produknya, Bapak Ibu semuanya bisa mendownload atau mencari di Google untuk regulasi-regulasi yang sudah saya tampilkan pada layar berikut ini. Dan selanjutnya ini adalah produk-produk yang di bawah kementerian lainnya, di luar dari Kementerian Perindustrian. Dan pengajuannya langsung melalui Sukovindo, tidak lewat Sinas lagi. Dan apa saja sih produknya? Yaitu adanya gula kristal putih, gula kristal mentah, tuna dalam kemasan kaleng, dan sarden dalam makarel atau dalam bentuk kemasan. Dan sebelah kanan ini adalah regulasi-regulasi yang sesuai dengan produk yang wajib di SNI-kan. Dan ini adalah Bapak dan Ibu, yaitu produk ruang lingkupnya yang terakreditasi oleh Skovindo atau kita sebut oleh SNI Sukarela. Jadi produk-produk ini adalah SNI Sukarela yang Bapak Ibu juga bisa mengajukan ke kami adanya contoh misalkan produknya itu keripik kentang, cabai kering, susu kental manis, abon, daging kornet, bakso daging, sosis daging, atau kentang, atau floss, beef, meatball, sosis, chicken nugget, chili sauce, tomato, atau dan lain-lain. Ini semua kami bisa lakukan, tetapi dengan SNI Sukarela. Nah, jadi mungkin Bapak dan Ibu semuanya bisa dilihat di rumah masing-masing ya. Ada logo Sukovindo dari kami pasti wajib adanya logo Sukovindo yang sebelah kiri ini, dan wajib ada logo SNI. Contoh mungkin Bapak dan Ibu semuanya bisa dilihat dari perlengkapan rumah tangga ya Bapak dan Ibu. Di rice cooker, AC, kulkas, TV, ini adalah kompor, yang sebelah kanan ini yang bawahnya adalah pompa atau kabel-kabel lainnya. Jadi Bapak dan Ibu jika melihat produk-produk kita, berarti Bapak Ibu terima kasih sudah melakukan dan sudah membeli produk-produk yang sudah ber-SNI. Dan selain itu, tanda logo SNI ini wajib dicantumkan pada barang atau dan kemasan dengan nomor pendaftaran barang. Jadi kita sebut dengan NPB. Dan NPB ini bisa dilihat dari produk-produk yang atau di boxnya atau di packaging atau di produknya. Dan ini sudah berlaku pada tahun 2019 dengan Permendak nomor 81 tahun 2019. Ya, Bapak dan Ibu, ini adalah contoh sertifikat SNI dan sertifikat hasil uji kita. Jadi, jika Bapak Ibu yang akan mendaftarkan SNI ke kami, nanti kami akan keluarkan sertifikat sebagai berikut.
Dan sebelah kanan ini adalah laporan hasil uji dari PT Skovindo laboratorium kami. Ya, ya. Terima kasih atas waktunya dan saya kembalikan kepada Ibu Sofia untuk selanjutnya. Baik, terima kasih banyak Ibu Sagita atas pemaparan materinya yang cukup menarik ya. Eh, ini kembali kami buka sesi diskusi ya Bapak Ibu. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang disampaikan di kolom chat oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya izin untuk membaca terlebih dahulu. Ini untuk pertanyaan pertama Bu Sagita. Eh, Maaf. Ini, bagaimana cara mendaftarkan produk fashion agar bisa disertifikasi di Sukovindo, Ibu? Dan apa saja persyaratan dan langkah-langkah yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha UKM, terutama di bidang fashion? Dan kalau di fashion biasanya sertifikasi apa saja ya, Ibu? Cukup banyak ya, Bu, Oke, dari Bapak iya, Muhammad ini. iya, terima kasih Pak Muhammad Ervando Amo, salam kenal Bapak. Ya, untuk Diskovindo sendiri, kita baru melakukan verifikasi untuk fashion yaitu di pakaian bayi. Jadi kalau untuk pakaian dewasa, Bapak dan Ibu, kami belum bisa untuk ruang lingkupnya. Seperti itu, Bu Opi. Tapi untuk persyaratannya sama seperti tadi, Pak. Jadi nanti Bapak akan kita memintakan beberapa dokumen legal dan beberapa dokumen pendukung kami. Itu nanti akan kami kirimkan via email dan kami langsung mengecek nih dokumen-dokumennya. Nanti setelah itu untuk proses UMKM seperti dan lain-lain, kami akan bisa tindak lanjut via email gitu. Seperti itu Bu Opi. Jadi memang belum banyak Bu untuk di kami ya S&D produknya hanya baru sampai saat ini yaitu pakaian bayi sih. Oke, Ibu. Berarti nanti komunikasi dengan tim Sukovindo biasanya melalui email ya, Bu? Iya betul, atau bisa langsung hubungi saya, nanti saya akan cantumkan nomor saya pada Oke, kolom chat. Jadi bisa langsung menghubungi ya Bu ya. Jadi nanti boleh. kami bisa langsung mengirimkan dokumen-dokumen apa saja yang bisa yang bisa disiapkan oleh para pelaku usaha. Dan juga untuk tekstil ini sendiri pun SNI-nya belum wajib, Bu. Jadi masih sukarela. Jadi Bapak Benar dan sekali. Ibu jika untuk mau dicek oleh kami bisa dengan SNI sukarela kami. Baik, terima kasih banyak Bu Sagita atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu, dari Ibu Ya, Winda Ariesta, DKUKM Provinsi Bali. Apakah ada insentif atau program diskon tertentu Ibu dari Sukovindo untuk UKM binaan Dinas Koperasi? baik. Ya, sangat menarik ya, Bu ya, untuk Benar program sekali. gratisnya. Kalau soal Iya, pembiayaan ini memang menarik. iya, sangat menarik, Bu. Tadi juga saya mendengar dari narasumbernya Pak Antoni ya. Kami saat ini sih kalau untuk program mungkin lebih tepatnya kalau untuk program-program gratis seperti itu ya Bu, kami menunggu dari BSN saja. Jadi nanti mungkin yang diinfokan oleh Pak Antoni memang saat ini ada ya Bu ya program biasanya dari BSN untuk program SNI khususnya di UMKM seperti itu. Tapi untuk harga UMKM kami bisa diskusikan nih affordable seperti apa. Nanti kita bisa diskusikan seperti lebih lanjut gitu sih Bu. Kalau untuk ada program inisiatif atau intensif ya dari seluruh pelaku usaha UMKM, kita bisa merujuk ke BSM, dipersilakan untuk membuka program gratis ya Bu ya. Dari lembaga sertifikasi kami siap support untuk sertifikasinya. Mungkin saya sendiri juga penasaran ini. Kira-kira kalau di Sukovindo ada program CSR khusus nggak sih Mbak untuk apa namanya biaya fasilitasi UKM seperti itu? Iya, kalau dari Skovindo sendiri kita ada SBO sendiri Bu untuk CSR Hmm. ini, TJSL. Jadi mungkin nanti kita bisa kolaborasi ya Bu ya dengan Hmm. program CSR kami atau kita sebut unit kami yaitu TJSL. Jadi mungkin paparan saya di awal itu terkait saya sendiri dari SBO sertifikasi dan Eco Framework. Tapi untuk di Sukovindo sendiri kami ada unit sendiri untuk CSR Bu. Jadi nanti Oke. kita bisa saling kolaborasi. Benar sekali. Nggak Betul. menutup kemungkinan ya. Jadi kepada Ibu Winda nanti bisa sering-sering kontak Bu Sagita dan Iya, tim boleh. BSN juga. Boleh. Kami sudah banyak juga unit binaan kami, Bu. Jadi Hmm. boleh berkunjung ke Skovindo. Nanti saya akan kenalkan dengan beberapa unit binaan kami dan juga mau bergabung nanti kami akan informasikan kepada bagian CSR kami. Salam kenal Bu Indah.
Oke, terima kasih banyak Bu Sagita. Lanjut kita ke pertanyaan berikutnya ya Bu, dari Bu Yuli Cincin Benuotaka ya. Ketika dapat informasi untuk verifikasi laporan tahunan Sinas dari Kemenperin, bagaimana tahapannya ya Bu Sagita? Apakah Ibu eh, tahu mengenai ini dan tahapan apa saja yang dilalui untuk mendapatkan sertifikat TKDN Ibu? Iya, izin Bu Opi, baik terima kasih Bu Yuli atas pertanyaannya. Terkait untuk sertifikasi TKDN maupun SN itu sangat berbeda sistemnya, Bu. Jadi, dan pengajuannya sama-sama melalui Sinas dan Kementerian Perindustrian. Nah, tahapannya seperti apa? Sama Bu seperti SNI. Tetapi untuk proses mendapatkan sertifikatnya itu ada alur-alur yang berbeda dengan SNI. Kalau SNI itu pengujian, tetapi kalau sertifikat TKDN tidak diuji di lab kami. Jadi itu hanya diverifikasi. Nah, nanti untuk selanjutannya biayanya seperti apa dan kedetailan dari TKDN seperti apa, izinkan saya memberikan PIC ya Bu Yuli ya. Karena TKDN ada di Diskovindo juga, tetapi secara intinya bisnisnya sama seperti SNI. Bedanya yang tadi saya sampaikan, SNI ada uji, tetapi TKDN tidak ada uji di Lab Skovindo, seperti itu. Ya, semoga menjawab ya Bu Yuli atas pertanyaan Ibu. Ini lumayan makin ke sini makin banyak pertanyaannya nih Iya Bu, Bu. banyak. Alhamdulillah Bu. Saya sangat senang sekali diundang sebagai narasumber acara SNI ini dan memang banyak dari kemarin pelaku usaha kami menanyakan terkait SNI makanan dan minuman ini ya Bapak dan Ibu. Benar sekali. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu Sagita untuk Ya, dari Bu Ririn. Ini Ibu kenapa masa berlaku sertifikat SNI ada perbedaan antara Kemenperin dengan LS Pro yang lain? Karena sepengetahuan saya berlakunya sertifikat SNI selama 4 tahun, tapi tadi dijelaskan Kemenperin 5 tahun dan lembaga lain 3 tahun Ibu. ya betul. Terima kasih Bu Ririn Afriandari atas pertanyaannya. Mengapa ada perbedaan terkait masa berlaku SNI? Betul Bapak dan Ibu. Jadi sesuai dengan regulasi yang ada dari kementerian-kementerian tersebut yang tadi saya sampaikan bahwa ada regulasi-regulasi dari Kementerian Perindustrian dan dari kementerian selain perindustrian. Kami mengikuti dari regulasi-regulasi tersebut untuk masa berlakunya. Jadi mengapa ada perbedaan? Karena memang ada regulasi dari sesuai pemerintahannya seperti itu. Dan masa berlaku itu sudah disebutkan dalam regulasinya. Ya, benar sekali Bu Sagita. Ini apa? Sebenarnya kita kembali ke jenis SNI-nya ya, mulai dari Betul, misal Bu. kalau SNI produk itu memang kita tetapkannya sekitar 4 tahun ya Bu. Iya, Sementara betul, Bu. untuk sistem manajemen mulai dari HACCP atau ISO 9001 itu kurang lebih 3 tahun ya. Iya, betul, Bu. Jadi memang nanti Bapak dan Ibu kalau langsung menghubungi kami, langsung menginfokan produk apa yang akan di-SNI-kan, dan nanti kami akan menginfokan dokumen yang dibutuhkan seperti apa, dan masa berlakunya seperti apa. Dan mungkin Bapak dan Ibu yang tadi saya sudah sampaikan ada regulasi-regulasinya, bisa dipelajari dan bisa dilihat secara detail ya Bapak dan Ibu. Mengapa ada perbedaan terkait masa berlaku sertifikatnya dan dokumennya apa saja. Oke, siap. Lanjut ke Ibu Faidah nih, Bu Sagita. Beliau bertanya, bisakah format dijadikan standar untuk kepengurusan, misal MD, SNI, HACCP, ISO, dan lain-lain, sehingga memudahkan pendampingan UKM atau industri, Bu? Kira-kira memungkinkan nggak, Bu Sagita? Sangat memungkinkan sekali, Bu. Jadi untuk pengurusan ini kan kita saling terkaitan ya, Bu ya. Jika sudah dilakukan, jika ingin melakukan SNI produk, bisa melakukan penerapan seperti ISO 9001, HACCP, dan lain-lain. Kita bisa melakukan proses pengurusannya dengan satu format dan juga kita bisa banding harga juga. Saya salah dengar atau gimana nih, Bu? Ada banting harga? Bundling, Bu. Oh, Jadi bundling. kalau Oke. bundling, betul. Waduh, sepertinya kalau banting agak-agak ini ya. Iya. Berbeda Eh, sama bundling. Iya, jadi kami di Skovindo semakin ada pengajuan sertifikasi lebih dari satu skema, Bu. Kita bisa bundling. Itu biasanya lebih murah atau bagaimana, Bu Sagita? Pastinya lebih murah, Bu, dan terjangkau. Oke, siap-siap.
Semoga menjawab ya Bu Faidah. Sebenarnya saya nambahkan sedikit ya Bu untuk format yang digunakan di MD ataupun SNI. Kalau SNI itu lebih fleksibel ya Bapak Ibu sekalian. Jadi semisal Bapak Ibu sudah punya template yang sesuai dengan pengurusan BPOM MD ataupun halal, Bapak Ibu bisa memodifikasi template tersebut. Itu sudah bisa digunakan untuk pengajuan sertifikasi SNI produk seperti itu. Nah, ini dari Ibu Pudia untuk Ibu Sagita. Mohon penjelasan Ibu untuk standar SNI ISO 9001 sudah versi berapa untuk saat ini dan apakah bisa dan memungkinkan jika kita menerapkan sistem manajemen mutu tanpa lembaga sertifikasi jika kita sudah mampu melaksanakan proses bisnis dengan hanya memiliki instruksi kerja. Oh, baik. Terima kasih. Ini Pak Pudia atau Bu Pudia ya, izin saya akan menjawab. Untuk ISO 9000 standar 9001 ini adalah tahun 2015 versinya sampai saat ini. Dan apakah bisa dan memungkinkan jika kita menerapkan sistem manajemen mutu tanpa lembaga? Kalau untuk seperti itu seperti pendampingan saja ya Bapak dan Ibu. Tapi kalau untuk sertifikat wajib dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi. Jadi kalau untuk penerapan mungkin bisa. Penerapan silakan dilakukan mandiri oleh perusahaan masing-masing dan kami sebagai lembaga sertifikasi tidak bisa melakukan sebagai konsultan. Jadi itu mungkin perbedaannya adalah penerapan ya Bapak dan Ibu. Kalau penerapan bisa dilakukan oleh masing-masing pelaku usaha, tetapi kalau untuk keluar sertifikat dan diakui oleh negara itu wajib ada dari lembaga sertifikasi. Jadi tambahan pertanyaannya, jika kita hanya memiliki instruksi kerja, Bu Sagita, kira-kira kita sudah bisa menerapkan atau menerapkan sistem manajemen mutu SNI SMN 9001 atau tidak ya, Bu? Hanya dengan instruksi kerja saja. Ya, kalau untuk bentar, Bu Pudi. Kalau untuk hanya standar saja itu masih belum lengkap Bu dokumennya. Jadi ada beberapa dokumen yang mesti dilengkapi selain dari standar prosedur ya. Jadi sebenarnya banyak Bapak dan Ibu dokumen yang dibutuhkan untuk SNI produk ini. Tetapi jika dipersiapkan dengan matang pada saat penerapannya dan pada saat perencanaannya, insya Allah semua terlengkapi sih dokumen-dokumennya. Baik. Terima kasih, Ibu. Ini pertanyaannya yang ke bawah agak berkaitan dengan halal. Bu Sagita mau menjawab atau tidak nih? Untuk sertifikasi halal, apakah sama mengikuti persyaratan yang tadi di slide? Iya, kalau halal tuh beda lagi ya Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya iya ada standar sendiri sih. Mungkin di lain kesempatan saya boleh menjelaskan terkait halal ya. Gitu. Oke, nggak apa-apa, Bu. Saya juga Iya, sebenarnya nggak terlalu paham tentang sertifikasi halal. iya, tapi memang di kami bisa Bapak dan Ibu untuk sertifikasi halal. Kami sebagai lembaga sertifikasi halal juga. Oh, I see. Iya, Benar. jadi sebenarnya Bu Opi Sukopino itu dari hulu ke hilir. Jadi Iya, benar sekali sih. uh, dari Lumayan cukup pra, lengkap. iya sangat lengkap sekali. Jika tidak ada ruang lingkup ya kita bisa menarikkan dengan SNI sukarela. Itu salah satunya sih. Tapi jika Bapak dan Ibu mau di Sukopino dibutuhkan untuk prakonstruksinya kita bisa siap banget. Oke, siap. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung menghubungi Ibu Sagita ya. Nanti Ibu Sagita akan menuliskan nomor HP di kolom chat juga. Lanjut dari Pak Fajar nih, Bu. Pak Fajar, Bu, untuk sertifikasi kopi organik, apa saja syarat dan verifikasinya apakah ke kebun? Oke, seven. Ya, untuk kopi organik ya Bu ya, itu Iya. ya untuk produk kopi organik ini adalah salah satu yang sangat wajib ininya dan dokumen apa saja yang dipersiapkan itu sesuai dengan regulasi yang tadi saya sampaikan. Jadi dokumen apa saja ada dalam regulasi itu. Sangat lumayan banyak Bapak dan Ibu, tetapi kami bisa bantu menjelaskan dokumen-dokumen terkait yang dibutuhkan. Mohon maaf, Bu. Tadi saya diminta password sebentar. Oke, Oh, kita boleh. lanjut. Eh, tapi setahu saya memang kalau sertifikasi organik itu memang harus ke kebun ya, Bu. Dan
untuk biayanya disesuaikan dengan luasan kebunnya sendiri ya? Betul. Jadi memang untuk harga SNI produk ini tergantung produk-produknya masing-masing. Karena nanti dari segi ujinya pun harganya berbeda. Kalau luasan kebunnya lebih besar, berarti ada kemungkinan biayanya akan lebih besar lagi ya, Bu? Kalau untuk jumlah kebun yang besar, lebih ke produknya sih, Bu. Lebih Oh, ke I kopinya, see. betul. Mhm. Kalau misalkan terkait perkebunan yang lebih besar, itu ada Mhm. sertifikasi lainnya, Bu, namanya di kami. Heeh. Jadi Apa tuh? namanya itu bukan sertifikasi SNI produk, tetapi Mhm. SNI seperti lebih ke kayu dan lain-lain sih. Tapi untuk kebunnya nggak ngaruh sih, Bu. Oh, I Kami see. lebih ke produknya. Oh, oke. Sebentar, saya tadi agak miss berarti. Saya pikir ini SNI organik, Bu. Bukan. Ih. Organik yang ke kebunnya langsung, bukan SNI kopi organik. Oh, Ini baik. kepala saya agak-agak ini nih, salah persepsi. Nggak apa-apa, Ya Bu. tadi saya bilang, karena setahu saya kalau SNI organik, sistem pertanian organik itu kan jadi ke luasan kebun itu berpengaruh Iya, setahu saya. betul, Benar. Iya, betul, iya. betul. Ya, jadi itu bedanya ya Bapak. Jadi Bapak harus memastikan Bapak itu ingin mengajukan sistem pertanian organik, pertaniannya secara keseluruhan, atau SNI produknya kopi organik seperti itu ya Bu. Itu ada perbedaan di sana ya Bu Sagita. Betul. Jadi Bapak dan Ibu karena ini kan kita juga singkat ya Bu ya waktunya. Jadi nanti Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir jika kami boleh kami presentasi kembali kepada seluruh Bapak dan Ibu di perusahaan masing-masing untuk menjelaskan lebih detail terkait SNI produk kita atau SNI produk yang Bapak inginkan. Kami akan siap membantu untuk menjelaskan seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Ini Bu Suryati kayaknya sudah berminat sekali Bu Sagita untuk mengajukan sertifikat TKDN. Mungkin nanti langsung bisa kontak dengan Bu Sagita ya Bu Suryati. Ya, boleh nanti kebetulan kan saya dari sertifikasi dan Ecoframework ya Bu dengan Mhm. lingkungan. Nanti untuk SNI saya akan bantu menjembatani kebagiannya. Tapi secara garis besar saya bisa bantu untuk menjelaskan terkait TKDN itu sendiri seperti apa. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu Sagita. Nah, ini dari Bu Kirana, Bu Sagita. Lanjut kita ke pertanyaan berikutnya ya Bu, karena masih banyak ternyata. Iya, Lumayan terima agak banyak. kasih. Sangat senang Bu. Menurut Bu Sagita, kapan sebaiknya UMKM mendaftarkan SNI? Dan apakah ketika sudah memutuskan untuk pasar ekspor atau apakah ketika sudah memutuskan untuk pasar ekspor atau ketika kapasitas produksi sudah melebihi sekian jumlah? Karena untuk UKM kami ada kekhawatiran di mana kami sudah mengeluarkan banyak biaya, namun di lapangnya ternyata produk kami standarnya terlalu tinggi sehingga tidak pengaruh kepada penjualan sepertinya ya. Ya, kalau menurut saya sendiri Bu, untuk UMKM kapan mendaftarkan SNI tergantung dari kebutuhannya. Jika dalam waktu dekat pangsa pangkatnya adalah ekspor, berarti wajib segera di SNI-kan. Tetapi kalau misalkan belum ada pangsa pasarnya atau seperti apa, mungkin hanya penerapannya saja. Karena dari SNI produk ini kan lumayan juga ya Bu ya, untuk dari segi biayanya. Dan balik lagi kebutuhannya sih Bu. Jika dari Ibu Kirana akan ekspor dalam waktu dekat atau memang targetnya adalah ekspor, lebih baik Ibu sudah melakukan SNI produknya atau TKDN-nya. Jadi produk Ibu di luar negeri itu benar-benar langsung, oh sudah standar nasional Indonesia nih di Indonesia. Jadi itu lebih ada brandingnya, lebih menjamin mutunya, dan lebih menjamin kualitasnya seperti itu. Benar sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi kembali ya Iya, ke kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. betul. Kalau dari UKM binaan kami sendiri memang kebanyakan Bapak Ibu biasanya baru mengajukan ketika memang ada kebutuhan, entah itu pihak ekspornya meminta atau pihak buyernya meminta ya Bu. Seperti misal ada retail yang meminta kalau ada sertifikat SNI untuk produk tersebut seperti itu ya. Izin Bu Sagita, ini dari Bu Rini Purwaningsih. Untuk TKDN saya sekadaluarsa untuk memperpanjang apakah berbayar lewat Sukovindo Bu? Iya, betul Bapak dan Ibu. Jadi jika TKDN kadaluarsa untuk memperpanjang itu berbayar. Tetapi untuk biayanya saya belum bisa menjawab Bu karena bukan di bagian saya. Nanti akan saya bantu menjembatani PIC terkait. Baik. Jadi nanti Bu Rini mohon tanyanya langsung ke Bu Sagita ya Bu.
Iya, boleh. Dan mungkin Bu Rini, sebagai informasi, setiap tahunnya suka ada program pemerintah dari Kementerian Perindustrian secara gratis. Jadi nanti bisa diinformasikan atau dilihat di website-website kami, informasi-informasi TKDN gratis, Bapak dan Ibu atau UMKM semua bisa ikut, kan lumayan ya Bapak dan Ibu ya. Tidak ada biaya dan bisa mendapatkan sertifikat TKDN. Iya. Seperti itu. Saya juga baru tahu Bu kalau TKDN itu berbayar. Oh, Setelah Bu, sempat jadi pembinanya. iya, tapi tahun kemarin ada program gratis juga Bu dari Kementerian Perindustrian. Hmm. Dan tahun ini biasanya setiap tahun sih. Dan dibuka buat usaha menengah kecil atau menengah besar seperti itu. Jadi tergantung dari Kementerian Perindustriannya. Nanti mungkin Bu Rini kita bisa tektokan dan nanti saya bantu untuk mencari tahu kepada PSI-nya dan bisa dijembatani kepada PSI tersebut. Benar sekali. Ya, kita lanjut ke Ibu Heni ya Bu Sagita. Untuk skala rumah tangga dengan izin produk PIRT, apakah bisa melanjutkan SNI Ibu? Ya, apakah bisa melakukan sertifikasi SNI ini mungkin pertanyaannya ya? Apakah sekelas usaha rumah tangga dengan hanya izin PIRT bisa mensertifikasi SNI Ibu seperti itu? Iya, oh pertanyaannya apakah produk rumah tangga bisa SNI apa tidak ya Bu ya? Iya, benar. Ya, sangat bisa sekali Bu. Jadi mungkin mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat yang tadi saya jelaskan, ada blender, ada rice cooker, ada AC gitu ya Bu ya, Bapak kulkas, itu semua adalah peralatan rumah tangga, panci atau teflon dan lain-lain itu kita bisa SNI-kan. Apalagi di produk UMKM. Jadi itu bisa di SNI-kan sih untuk produk rumah tangga tersebut. Oh, maaf Bu, maksudnya industri skala rumah tangga ini Oh, sepertinya. industri skala rumah Iya, tangganya ya. yang hanya sekelas rumah tangga aja, hanya memiliki PIRT seperti itu, tidak kecil menengah mungkin ya. Itu bisa Oke. menerapkan SNI atau tidak seperti itu. Nah, balik lagi Bu Opi, Bu Heni untuk izin skala yang rumah tangga, karena kan mesti ada penerapannya juga ya Bu Opi ya. Itu kan semua SNI binaan UMKM bisa melakukan SNI Bu. Tinggal nanti untuk standar operasional prosedurnya seperti apa, itu yang akan kita lihat dokumen-dokumennya. Tetapi skala manapun bisa melakukan SNI. Ya, betul sekali Ibu, karena sebenarnya kalau usaha kita pernah mensertifikasi UKM-UKM binaan dari BSN ya, itu Iya, sebenarnya rata-rata juga banyak yang mikro, Bapak Ibu betul. sekalian gitu. Jadi kadang hanya karyawan cuma 2 atau 3 orang pun masih bisa Iya, melakukan. Asal ya itu kembali lagi, apakah beliau bisa menerapkan sistem manajemennya ya Bu, baik itu betul. keamanan pangan ataupun mutu. Betul, dan sampai saat ini Bu Opi alhamdulillah kami selalu masih diberikan kepercayaan dan seterusnya oleh BSN juga ya Bu. UMKM binaan, sudah sertifikasi HACCP dan keamanan pangan lainnya. Jadi yang tadi saya sampaikan siapa apapun eh, usahanya itu bisa di-SNI-kan dan bisa disertifikasi. Iya benar. Tahun lalu kita bersinergi juga dengan Kementerian, waktu itu masih Kementerian Koperasi dan UKM ya Bu Iya Sagita. betul Bu, Dan sekarang betul, sudah berpisah jadi Kementerian UMKM. betul. Semoga tahun ini nanti ada ke depannya ada kegiatan fasilitasi lagi ya. Iya, amin Bu, kami tunggu Amin. kabar baik ya. Ya lanjut Bu, sebelum kita menyelesaikan pemaparan materi nih, ada Bu Rania Ayu. Perkenalkan Ibu, kami dari CV Java Agro Mandiri, Komunitas Gula Kelapa Organik dari Banyumas. Untuk ekspor kami menemui satu kendala di FSSC ya, ini berarti Food Safety Certificate dari Sukovindo atau BSN, apakah bisa memfasilitasi? Oke. Dan apakah ada kisaran biaya khusus untuk UMKM? Ini pertanyaannya agak-agak eh, sensitif ya Bu, karena biaya lagi. Tapi nanti mungkin bisa disampaikan ke PIC untuk Sukovindo ya Bu Sagita, Iya, Komunikasi. eh, betul. Jadi izin saya jawab ya Bu Opi, Ibu Silakan. Rania Ayu. Ya, jadi ada hal Bu, untuk produk FSSC yang tadi Bu Opi sebutkan, kami dari Skovindo belum bisa. Tetapi kalau untuk food safety seperti ISO 22000, itu kami sudah bisa untuk proses sertifikasinya. Nanti untuk biaya kesana berapa, Ibu bisa langsung kontak saya.
Hmm. Hmm. Ada pertanyaan dari Pak Unggul nih, Mbak Sagita. Kalau PT Sukovindo di daerah Medan sama siapa ya, Mbak? Oh, boleh. Untuk di Medan nanti kami akan berikan PIC-nya. Jadi kami sudah seluruh Indonesia, seluruh auditor kami juga, dan jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait seluruh cabang kita sudah memiliki PIC masing-masing untuk sertifikasi kepanahan pangan ini. Jadi nanti izin panggul, nanti saya akan infokan PIC-nya di cabang Medan kami. Baik, ini sebenarnya dari pertanyaan sudah ada yang dibantu ya. Ada Mas Panji dari Sukovindo juga. Iya, betul. Membantu beberapa pertanyaan di Iya. kolom chat. Bapak Ibu bisa ini merujuk ke sana ya. Ini ada pertanyaan juga. Maaf Mbak Sagita, untuk pengajuan hak merek pangan produk olahan, apa saja persyaratannya? Oh, udah dijawab sama Pak Ahmad Iya, Fatoni dari betul. Sukovindo ya, Bu? Betul. Benar. Tapi mungkin Kami bisa disampaikan ulang oleh Bu Sagita Ya, nih. boleh. Jadi izin Bu Yuli untuk terkait mengenai hak merek dan produk olahan pangan itu bisa langsung ke website yang dari tim kami masukkan di chat. Itu bisa langsung mengurus ke DGJP, itu Dirjen Kekayaan Intelektual. Jadi kalau dari Skovindo kami belum bisa mengurus untuk hak merek langsung ke Dirjen Kekayaan Intelektual ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung klik di website tersebut. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nggak nih Bapak Ibu? Saya sambil nunggu karena terakhir-terakhir ini Kak, pertanyaan terkait SNI Bina UMK nih. Kalau saya baca. Kalau SNI Bina UMK sistemnya seperti sertifikasi halal yang self declare ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu bisa update asal Bapak Ibu sudah memiliki NIB dan terdaftar di website OSS. Bapak Ibu bisa buka akun Bapak Ibu masing-masing, kemudian dicek apakah Bapak Ibu sudah termasuk dengan resiko tingkat rendah ya. Tapi untuk resiko atas, tinggi, menengah itu sepertinya belum memungkinkan dan memang Bapak Ibu harus apply langsung untuk SNI produknya seperti itu. Nah, ini ya, jadi untuk Bapak Ibu yang masih memiliki usaha mikro dan tingkat resikonya rendah, Bapak Ibu bisa menggunakan SNI Bina UMK sebagai salah satu opsi eh, jika belum mampu membiayai ya sertifikasi SNI produk. Seperti itu. Iya, jadi kalau belum punya NIB diselesaikan dulu ya Bapak Ibu sekalian legalitasnya karena itu paling minimal ya Bu Sagita Iya, itu untuk syarat minimal persyaratan. sekali untuk melakukan SNI produk ini. Nggak cuma SNI produk ya Bu, untuk Semuanya, semua Bu. Semua sertifikasi bagian benar sertifikasi, sekali. betul. Itu sangat hal dasar. Sebentar, ini sepertinya pertanyaannya cara untuk bergabung dengan Sukovindo ini sepertinya mau jadi karyawan atau gimana ya? Atau mungkin jadi apa UKM binaan CSR mungkin ya. Ini Iya, sudah dijawab mungkin. oleh tim ini. Dan Nih, beberapa pertanyaan juga kita bantu jawab di chat ya, Bu ya. benar sekali Ibu. Ini mungkin Ibu sudah bisa buat produk, sudah bisa jual produk, tapi skala rumahan dan masih sistem orderan. Apakah perlu SN produk? Apakah perlu untuk bersertifikat SNI Bu? Nah, produknya apa nih, Bu? Untuk produknya. Waduh, Bu Dewi ini kira-kira produknya apa ya? Nah, pertanyaan sama nih dari Bu Nana. Mungkin pangan ini kali ya Bu. Biasanya kalau skala order rumahan ini Iya, lebih cenderung ke pangan. mungkin kalau untuk rumahan standar SNI kan agak luas ya, Bu ya. Bisa dimulai dengan kayak seperti apa sertifikasi halal ya Bu ya. Karena kan produk pangan itu kalau misal rumahan, kalau pada saat kita menjual jadi branding juga ya Bu ya bahwa makanan-makanan tersebut sudah halal. Baru jika Ibu sudah memulai ekspor bisa dilakukan dengan SNI. SNI HACCP ya Bu kalau untuk pangan. Iya, Lebih betul. cenderung ya. Iya, betul. ASAP atau ISO 22000 atau GMP gitu kan. Jadi tergantung pilihannya para pelaku usaha sih Bapak dan Ibu. Kalau perbedaan nih Bu Sagita, kira-kira untuk HACCP dan 22.000 lah ya, karena yang Hmm. FSC kan di RL-nya belum ada di Skovindo, itu kira-kira apa ya perbedaan mendasarnya Ibu dari HACCP dan SNI ISO 22.000? Iya, sebenarnya untuk dari skema yang tadi saya jelaskan ya Bu ya, untuk perbedaan HACCP itu sendiri. Jadi kan kalau misalkan HACCP itu kan dia konteksnya itu dia tahapan kedua ya,
Sistem kalau yang di awal itu adalah PRP. PRP itu sendiri itu adalah pondasi awal kita untuk melakukan sertifikasi, yaitu bisa melakukan GMP. Nah, baru untuk ke sistem keamanannya itu ada di HACCP. Tapi kalau 22.000 itu adalah kelengkapan dari PRP dan HACCP. Jadi boleh pilihan tergantung dari pelaku usahanya. Mhm. Jika ingin melakukan HACCP itu sendiri boleh. Jika untuk melakukan sistem dengan 22.000 juga boleh. Seperti itu. Saya Jadi pernah dapat pertanyaan nih Bu Sagita terkait 22.000 versus HACCP. Misal nih Bu, sebuah UKM itu sudah menerapkan dan tersertifikasi 22.000, tapi secara sertifikasi dia tidak punya sertifikasi HACCP. Itu kira-kira dia boleh tidak sih klaim dia juga tersertifikasi HACCP secara tidak langsung karena sudah tersertifikasi ISO 22.000? ya nggak bisa Bu Ovi. Oke, tapi kalau mengklaim menerapkan HACCP bisa ya Bu? Iya, tapi kalau untuk ya penerapannya aja bisa, tapi untuk ngeklaim dia memiliki sertifikasi itu tidak bisa. Karena yang HACCP ini sendiri Bu, dia kan untuk identifikasi titik waktu dalam pengolahan ya. Mhm. Sedangkan kalau ISO 22.000 ini adalah penyeluruhan dari keamanan pangannya, organisasinya. Jadi jika dia sudah tadi info Ibu, dia sudah melakukan sertifikasi atau sudah melakukan itu tidak bisa. Karena ada perbedaan. Cek lagi di kolom chat ya Bu, apakah ada pertanyaan Iya, tambahan? saya sambil cek-cek juga nih Bu. Oh, tadi produk yang Bu Dewi itu sepatu EcoPrint, Mbak Sagita. Oh, yes, untuk sepatuku sendiri itu balik lagi Bapak dan Ibu, tapi kalau di kami sepatu belum bisa untuk prosesnya. Dan itu juga masih SNI sukarela sih, Hmm. belum diwajibkan. Jadi yang tadi Pak Antoni infokan sangat menarik presentasinya. Pada saat kita melihat produk itu wajib apa tidak, Bapak dan Ibu bisa mengecek di website pustan.kemenperin.go.id. Di situ bisa terlihat produk apa saja yang wajib, produk apa saja yang di luar dari produk itu berarti produk sukarela. Seperti itu. Mungkin saya akan tampilkan di chat ya Bu ya. Untuk website kemenperin.go.id. Ya, atau kita sebut dengan pustan.kemenperin.go.id. Oh, ini titiknya kelebihan satu. Oh iya, mohon maaf. Oke, Ya, ini ada tambahan pertanyaan nih Bu Sagita dari Bu Diana. Kalau produk tepung bumbu harus sertifikat apa saja ya Bu? Sekalian nih produk aneka keripik. ya. Untuk produk tepung bumbu ini bisa ISO 9001, bisa HACCP juga bisa. Semua sertifikasi bisa. Jadi tergantung dari Ibu Diana mau apa nih sertifikasinya. Hmm. Nanti kalau Ibu mau cenderung ke produknya, maka Ibu milih SNI produk ya Bu Sagita. Iya, Sementara betul. untuk manajemennya, Ibu bisa memilih HACCP atau Iya, 9001. betul. Karena kalau kita sudah memiliki perusahaan, kita kan ada branding ya Bu ya, untuk sistem Iya. manajemen. Oh, bahwa perusahaan ini sudah memiliki sistem manajemen mutu yang baik dan sudah melakukan penerapan ISO 9001. Itu sangat poin penting pada setiap perusahaan-perusahaan yang pangan, pada dia sudah melakukan penerapan 9001, berarti dia sudah melakukan standar regulasi yang baik. Dan itu akan dilihat oleh seluruh binaan-binaan atau pelaku usaha lainnya. Oke. Ada pertanyaan tambahan lagi nih Bu. Makin lama Iya, makin banyak, jadi nggak apa-apa ya Bu. nggak Biar apa-apa Bu, bisa senang Bu, kita mengakomodisir bisa semua support. pertanyaan nih. Iya, saya merasa kaget Bu, jadi alhamdulillah sangat antusias dan benar-benar terima kasih Bapak dan Ibu masih ber, masih mengikuti Zoom ini ya Bu ya, Bu Opi Benar, sampai benar sore ini. sekali. Iya, Ini Bu Heni tanya nih Bu, nah, Mbak, saya boleh. lihat ini sebenarnya pertanyaan untuk saya atau gimana nih? Saya lihat di akses SNI ada jahe, namun jahe kering dan simplisia. Nah, kalau jahe bubuk ikut yang mana, Bu? Dan ada kelor kering, namun tidak ada kelor tibek. Apakah ini masuk SNI sukarela? Wah, sejujurnya, Bu, saya nggak hafal. SNI-nya agak banyak. Jadi saya izin buka terlebih dahulu. Oh, oh, I see, I see. Ya, izin Bu Sagita saya jawab sebentar ya. Boleh Untuk Bu Opi, jahenya. dipersilakan. Kalau untuk SNI jahe, jahe ya Bu.
Ini seperti saya buka di akses snibsn.go.id, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Antoni, Bu Heni, bahwasanya biasanya kalau di akses SNI kita merujuk pada angka tahun yang paling atas ya Bu, jika ada kesamaan nama SNI. Sebenarnya kalau kita kembali ke Simplisia jahe, Simplisia itu kan sebenarnya jahe kering yang belum mengalami proses apapun ya. Jadi sebenarnya masih sama dengan SNI jahe kering. Nah, karena ini ada SNI yang terbaru yaitu 3393 di 2024, jadi Ibu akan menggunakan jahe kering, bukan yang SNI Simplisia jahe yang 017084 2005. Nah, sedangkan untuk jahe bubuk ikut yang mana? Oke. Setahu saya Bu ya, kalau jahe bubuk itu SNI sebentar. Rempah bubuk Bu. Di SNI 0137091995 itu rempah-rempah bubuk. Mohon dikonfirm kalau saya salah ya Bu Sagita, karena saya kadang nggak hafal juga. Jadi untuk jahe bubuk, Ibu bisa menggunakan SNI 0137091995 rempah-rempah bubuk. Karena itu sebenarnya rempah-rempah general tapi dalam bentuk bubuk kalau Ibu lihat deskripsinya. Nah, sedangkan untuk kelor kering, itu memang belum ada Ibu untuk kelor tea bag. Karena kita cenderung untuk yang SNI teh itu masih mengunci kepada teh yang berdasarkan bahan baku Camellia sinensis. Jadi kalau kelor itu khusus untuk kelor tea bag belum ada, tapi untuk bahan baku kelor keringnya itu ada SNI-nya Ibu terbaru, seperti itu. Nah, kita masuk lagi ke Bu Sagita ya, Bu. Iya, boleh. Nanti saya juga izin Bu Opi gabung di grup ya, di WA Boleh, grupnya. dipersilahkan. Izin Bu Opi kepada PT Sukovindo untuk sinergitas dan kolaborasi dengan dinas. Bolehlah tahu UKM yang difasilitasi di Sumut. Waduh, Sumatera Utara. Boleh nih Pak Unggul ya Bu ya? Iya, 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 benar. boleh Pak Unggul, untuk yang sinergi dan kolaborasi dengan dinas, kami siap support Bu, Bapak dari Skovindo. Nanti kita bisa kontak-kontakan ya Pak Unggul ya. Kita bisa menindaklanjuti via chat untuk lanjutannya. Sekali. Semangat Pak Unggul, kita harus kolaborasi. Sebenarnya yang ditakutkan oleh UKM ini antara pembiayaan sama keribetan dokumentasi ya, Bu. Jadi Betul, padahal sebenarnya betul. kalau dilakukan tidak ribet-ribet amat sebenarnya dokumentasinya ya, Bu. Hanya saja memang pemenuhan dari instruksi kerja, SOP, dan prosedur mutu yang sudah ditulis itu memang harus dipastikan untuk benar-benar diterapkan ya Bu Sagita agar saat Betul. di audit aman lah ya. Seperti itu. Pertanyaan saya nih, mungkin yang belum ditanyakan sama Bapak Ibu sekalian. Biasanya nih, Bu, dari Iya. proses mengajukan form pengajuan sertifikasi sampai benar-benar keluar itu biasanya menghabiskan waktu berapa lama? Dan biasanya kalau di Sukovindo itu kliennya kebanyakan stuck di tahapan apa nih, Bu? Gitu. Ya, oke. Pertanyaan menarik Bu Opi. Jadi yang tadi saya juga belum jelaskan ya, baru hanya penerbitan sertifikat atau dari sertifikasi selain SNI produk. Jadi untuk SNI produk sendiri ini tahapannya maksimal sebenarnya Bu, untuk sampai tidak ada temuannya audit lagi itu sampai sekitar 2 bulan. Tapi biasanya masalahnya di mana nih? Bottleneck itu kadang diuji Bu. Oke, itu untuk SN produk ya, Bu? Iya betul. Jadi ada 2 tahapan di kami. Yang pertama adalah kita proses audit ke perusahaan. Setelah proses audit untuk SNI produk itu produknya kan wajib diuji di kami. Hmm. Nah, di situ kadang suka keterlambatan untuk pengujiannya atau ada delaynya di situ, Bu. Tetapi jika itu semua secara lancar, itu maksimal 2 bulan sudah selesai keluar sertifikat. Oke. Itu untuk keseluruhan temuan audit ya, Bu? Keseluruhan, betul. Kalau untuk sertifikasi yang selain dari SNI produk itu sampai 1,5 bulan Bu, itu maksimal. Itu sudah keluar Hmm. sertifikatnya. Jadi Bapak dan Ibu sebenarnya benar kata Bu Opi. Sebenarnya nggak ribet ya Bu ya untuk sertifikasi ini ya. Dokumennya banyak memang, tetapi kalau Bapak dan Ibu biasa sudah melakukan penerapan dan saya yakin Bapak dan Ibu sudah memiliki prosedur di perusahaan yang masing-masing, sebenarnya sudah melakukan penerapan, tetapi lebih mendalam lagi terkait sertifikasi kebutuhannya seperti apa. Biasanya itu yang mungkin Bapak dan Ibu masih bingung
dokumen yang mesti disiapkannya banyak banget dan lain-lain. Mungkin Bapak dan Ibu bisa mencari pendampingan atau konsultan ya di luar sana. Karena kalau dari kami sendiri memang tidak boleh melakukan untuk pendampingan. Seperti itu. Mungkin dibantu oleh konsultan-konsultan lainnya. Untuk BSN ya, Bu. Iya, betul. Iya. Betul sekali, Bu Ovi. Tapi jangan khawatir Bu Sagita, saat ini juga Kementerian UMKM juga sudah memiliki beberapa pembina UKM ya. Terlebih jadi Bapak Ibu bisa juga menghubungi Kementerian UMKM untuk mendapatkan pendampingan untuk penerapan entah itu sertifikasi SNI, HACCP ataupun yang lain gitu. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari Bapak user. Kayaknya ini nama nama nickname kayaknya ya. Ibu saya Iya. dari CV Alatif Herbal Bantul Jogja. Produknya teh gurah celup. Oh, pernah dapat fasilitasi SNI dari BSN. Tahun berapa ya, Pak? Tapi waktu itu tidak lolos pada pengujian kadar larut dalam air. Waktu itu ada kadarnya sekitar 32. Kami ulang-ulang baik kuantiti dan bentuk produk cuma 28. Harus bagaimana ya, Bu? Ini sepertinya kalau UMKM memang untuk pengujian sering sering bentrok ya Bu dengan parameter. Misal parameter minimal 28, ternyata mereka dapatnya Iya, 27 gitu ya. betul. Dan ini. Nah, itu kira-kira baiknya gimana nih Bu Sagita sebagai seorang apa ya, auditor memberikan Iya, tips dan trik biar UKM itu bisa lulus di pengujian seperti itu. produknya. Iya. Kalau saran dari kami, Bu, mungkin reformulasi produknya agar sesuai dengan parameternya. Jadi nanti pada saat diuji sudah sesuai dengan formulasi yang sudah parameter-parameter yang ditentukan. Jadi nggak bisa sesuai dengan yang ada, Bu, tapi reformulasi itu bisa diterapkan di perusahaan masing-masing. Nah, saya baru keinget nih Bu, kalau semisal ya UKM itu belum pernah melakukan uji, kemudian beliau mendaftarkan kepada Bu Sagita ya ke Skovindo untuk SNI, kemudian di akhir ternyata terbentrok SNI produknya dari parameter. Nah, kan tadi Bu Sagita juga menjelaskan bahwasanya ada batas waktu 2 bulan. Kiranya kalau untuk formulasi misal gagal nih Bu, terus itu gimana ya baiknya? Kan pasti ada biaya yang dikeluarkan dan kalau seandainya tidak jadi sertifikasi akan kayak mubazir gitu ya Bu. Iya, betul, Bu. Jadi kalau misalkan ada hal seperti itu, biasanya ada uji ulang. Dan uji ulang memang mengeluarkan biaya. Maka dari itu, pada saat sebelum kita memenuhi dokumen, kita akan menginfokan bahwa ini belum sesuai dokumennya, ini belum sesuai dengan parameternya, agar tidak terjadi adanya uji ulang ya, Bu Opi ya. Hmm. Jadi begitu ya kata Bu Sagita ya Bapak Ibu sekalian. Jadi baiknya sebelum mengajukan sertifikasi, mungkin Bapak Ibu bisa trial error dengan cara mengajukan uji lab terlebih dahulu ya Bu, agar tahu Iya, kira-kira betul, sudah betul, sesuai belum ini daripada nanti betul. waktu pengujian pengujian waktu audit malah nggak sesuai sama sekali gitu ya Bu. Iya, betul. Dan memang untuk SNI produk ini kan unik ya, Bu ya. Berbeda-beda setiap produknya. Benar sekali. Ya, jadi mungkin izinkan kami dari Skovindo bisa bersosialisasi kembali ya, Bu Opi ya, terkait SNI produk ini khusus gitu kan. Jadi kayak tadi Benar. Pak Unggul juga menginfokan bagaimana dan lain-lain sangat perlu Pak, karena memang SNI produk ini tuh banyak Bu Opi. Jadi bukan hanya pangan aja, tapi ada produk-produk lainnya yang tadi saya belum sebutkan. Jadi mudah-mudahan jika ada kesempatan kita akan bisa bersosialisasi dengan semua beberapa pelaku usaha kayak gitu. Benar. Nanti kalau sosialisasi satu jenis SNI bisa 14.000 kali sosialisasi ya Bu. Iya betul. Karena kan kalau saya kan mendapat informasi karena tema ini kan pangan ya Bu ya. Jadi saya masuk ke SNI pangan terlebih dahulu. Tapi memang banyak sekali Bu SNI di Indonesia ini yang wajib di SNI-kan ya. Apalagi Bapak dan Ibu semua sudah buka di pusan.kemenpari.go.id itu detail banget produk wajib apa saja yang wajib dilakukan SNI. Khususnya mungkin binaan UMKM ada produk-produk yang diwajibkan ya Bu ya, Bu Opi ya. Hmm. Dan untuk pembiayaannya mungkin biasanya agak berat ya Bu, tapi mudah-mudahan dibantu oleh BSN. Aduh. Ya, semoga bisa ya, Bu. Nanti bisa komunikasi dengan apa PIC untuk fasilitasi kegiatan. Ya, kalau untuk apa sertifikasi SNI produk wajib memang biasanya
nanti bentroknya sama MD BPOM ya Bu, karena sebelum mengajukan MD biasanya sertifikat SNI-nya akan diminta terlebih dahulu. Sehingga secara tidak langsung Bapak Ibu akan melakukan SNI baru kemudian mendaftar di MD BPOM begitu. Iya, ini untuk yang Bapak Handuk sudah dijawab ya Pak oleh tim Sukovindonya. Iya. Bisa SNI 9001 juga bisa. Iya, sama-sama Bapak. Oke, saya sambil searching juga nih, kira-kira ada pertanyaan lain atau enggak. Oh, untuk produksi jahe merah gula Jawa itu SNI-nya apa ya? Bu Handrian ini kalau boleh tahu, ini satu produk minuman berarti ya? Jahe merah plus gula ya? Kalau gitu Ibu bisa masuk ke jahe merahnya dalam bentuk apa nih Bu? Minuman siap ready to drink atau dalam bentuk bubuk? Karena kalau dalam bentuk bubuk, Ibu mungkin bisa menggunakan SNI eh, serbuk minuman tradisional, seingat saya. Keping minuman siap seduh. Siap seduh itu bentuknya sudah bubuk ya Bu. Kalau itu Ibu bisa pakai SNI minuman serbuk tradisional kalau saya nggak salah ingat. Itu bisa mengakomodir semua minuman yang berbahan dasar rempah-rempah dan ada penambahan gula di dalamnya. Oke, saya lanjut. Ya, terima kasih Bu Sagita. Memang perlu sosialisasi yang berkelanjutan dan terukur khususnya untuk SNI produk. Iya Bapak, boleh. Nanti akan diberikan waktu tersendiri ya Bapak kita untuk membahas SNI produk dan mungkin nanti kita akan mendatangkan kembali tim dari PT Sukovindo, bisa Bu Sagita lagi atau mungkin dari tim personal yang lain seperti itu. Ya, dengan senang hati Bu Opi, dan kami sangat support. Nah, terima kasih Bu. Ini ternyata Sama-sama. tim Sukovindo ada banyak ya Bu. Terima kasih Bapak Ibu Iya. sekalian yang sudah membantu di kolom chat. Ya, alhamdulillah untuk auditor kami seluruh Indonesia sudah ada banyak Bu. Khususnya ada hampir 22 auditor kami untuk sertifikasi produk ini. Jadi tidak perlu khawatir Bapak dan Ibu semuanya, kita sudah seluruh Indonesia, auditor kami sudah sudah ada yang mendunia, dan kami pun SNI tidak hanya di Indonesia, tetapi di luar negeri juga. Jadi, nah kalau bedanya nih dengan TKDN, kalau TKDN wajib ada di dalam negeri. Tapi kalau SNI, Bapak dan Ibu sudah memiliki produk di luar negeri, kami bisa SNI kan. Seperti itu. Hmm. Itu tim panitia bisa ya untuk ya terima kasih. SNI bumbu rujak. Waduh. SNI bumbu rujak nih Bu. Saya kayaknya belum ada ya Bu. Iya, belum ada Seingat Bu. saya. Kalau ada mungkin nanti Sukovindo akan saya minta untuk jadi membuka ruang lingkupnya ya Bu. Iya, mungkin lebih tepatnya bagusnya itu kan sertifikat halal ya Bu ya. Bumbu Iya bisa. rujak. Bumbu rujak sepertinya masih masuk ke sertifikat yang general ya Bu. Entah itu Iya, HACCP general. atau ASMM Iya, 9001. betul. Dan itu juga mungkin perusahaan ya Bu untuk di SNI, di ISO kan. Hmm. Waduh, Iya. Bu Faidah mau ngelamar nih, ngelamar jadi pegawai Sukovindo atau gimana nih Bu? Ini ada tambahan pertanyaan terakhir mungkin nih Bu Sagita dari Bu Aisyah. Siang Bu Boleh. Sagita, tadi sempat sempat disebutkan tarik. Sempat disebutkan Tempat. bahwa UKM bisa mencoba uji-uji lab terlebih dahulu sebelum mendaftarkan SNI. Sekiranya uji lab apa saja yang diterima oleh SNI dan apakah dari universitas atau lembaga swasta bisa atau harus dari lembaga yang terakreditasikan? Oh, ini pertanyaan general sebenarnya. Gak apa-apa, boleh dijawab dulu oleh Bu Sagita, nanti saya Oke, tambahkan. baik. Ya, terima kasih Bu Aisyah atas pertanyaannya terkait uji. Nah, jadi kan gini Bu, untuk produk itu kan ada wajib sama sukarela ya Bu Opi ya, sama Bu Aisyah izin. Nah, kalau untuk sukarela itu bisa dilakukan di uji manapun. Nah, tetapi kalau untuk uji yang produknya wajib, itu wajib yang sudah di bawah Kementerian Perindustrian. Salah satunya adalah yang ditunjuk lembaga akreditasi itu kami dari PT Skovindo. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Sagita. Sebenarnya ini kalau saya jawab
tanpa melihat background saya di BSN atau PAN BSN. ya, Bu. Iya, boleh, Bu. Kalau hanya untuk uji lab, uji coba mungkin nggak apa-apa ya, Bu, di lembaga yang tidak terakreditasi oleh KAN. Cuman mungkin kalau terjadi ketidaksesuaian nanti ketika misal diuji ulang di lab atau waktu audit ternyata di lab yang akreditasi lebih hasilnya berbeda, mungkin itu ya dikarenakan kalau yang terakreditasikan itu kan apa prosedurnya sudah valid ya, Bu, Iya, sudah betul. standar seperti itu. Sedangkan kalau yang di luar non-kan itu kita belum tahu apakah beliau menggunakan prosedur yang benar atau tidak seperti itu. Cuma saya tidak mengatakan bahwasanya yang belum terakreditasikan itu tidak baik ya Bapak Ibu sekalian, boleh boleh asal Bapak Ibu memilah ya seperti itu. Sekiranya uji lab apa saja yang diterima oleh SNI. Nah, ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Antoni tadi, bahwasanya Ibu bisa mengecek terlebih dahulu ke akses sni.bsn.go.id. Dari produk Ibu itu persyaratan uji apa yang dibutuhkan untuk lolos parameter SNI produk tersebut. Sehingga nanti ujinya bisa Ibu sesuaikan dengan parameter tersebut ya Bu Sagita. Jadi masing-masing SNI itu punya parameter tersendiri, Bu. Dan untuk Ibu tahunya, saya nggak bisa sampaikan satu persatu ya, karena tadi kan sudah disampaikan SNI itu jumlahnya ada ribuan ya, Bu. Jadi Ibu harus menyampaikan dulu kepada kami, kiranya SNI apa yang Ibu butuhkan. Nanti kami bisa cek, bantu cek untuk persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk lulus dari SNI produk tersebut. Ibu Sagita untuk produk tableware, kitchenware dari kayu, apakah sudah perlu SNI, Bu? Oh, ini sebenarnya pertanyaannya mirip-mirip ya, Bu. Dan kalau saya fashion dan souvenir craft, kira-kira SNI apa yang bisa saya miliki selain SNI ya, Bu? Iya, kalau untuk tableware sendiri, kita yang diwajibkan tuh yang keramik, Bu. Yang wajib. Tapi kalau untuk yang di luar keramik, boleh dengan sukarela. Kalau souvenir mungkin terbatas di SMM ya, Bu? Iya, 9.001 betul, ya? betul. Di Oke. SMS aja. Kalau SNI sambel bisa, Bu. Sambel ke Sukovindo maksudnya, Bu. Bisa ya, Bu SNI, Sagita? SNI sambal, Bu. Heeh. SNI Bisa. sambel di Ada Sukovindo bisa. tomato sauce, ada sambal, tomat, kita bisa. Oke. Kalau SNI sambal ikan belum ya? Sambal ikan, ada ikan lebih ke sarden, Bu, kita. Oke. Iya. SNI baru itu soalnya, Mbak. Oh, iya. Boleh, Bu. Kita langsung ditunjuk ruang lingkupnya loh. Baik. Terima kasih banyak atas apa partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Ini pertanyaannya masih berjalan. Ini saya mau nanya sama Bu Sagita nih, kira-kira mau ditunggu sampai 14.40? Apa ada pertanyaan lagi atau kita cukupkan sampai di sini atau bagaimana nih Bu? Baiknya. Ya, kami, saya pribadi saya ikut aja Bu dari tim BSN, betul. Ini masih banyak pertanyaan, mungkin saya gabung di grup di BSM ya Bu ya, di grup yang itu, nanti saya bisa jawab pertanyaannya langsung. Boleh, boleh. Iya, Oke, ini minuman seduh siap seduh dalam bentuk keping seperti koin. Oke, berarti bentuk padatan ya, bukan bubuk ya, Pak Handrian ya. Sepertinya kalau minuman siap seduh belum ada ya, Pak. ya betul. Seingat saya. Yang sasetan gitu ya Bu ya? Ini mereka nyebutnya seperti koin. Saya mungkin membayangkannya kayak tablet effervescent ya, Oke. temannya. Seperti itu. Dan ini teh celup bahan bunga itu SNI-nya bagaimana? Nah, seperti yang saya sampaikan Ibu, untuk teh saat ini SNI-nya masih terkunci dengan bahan baku Camellia sinensis ya Ibu. Jadi untuk teh dengan bahan dasar lain selain Camellia sinensis, misal sebutlah teh telang, teh kelor, itu belum bisa dikategorikan atau belum bisa masuk ke dalam ruang lingkup SNI teh yang saat ini kita miliki. Iya betul. Nah, tapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sebagai pelaku usaha bisa berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan atau pembuatan SNI baru dengan cara mengajukan kepada BSN. Bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa masuk ke bagian web bsn.go.id, itu ada di bagian pojok atas kalau saya nggak salah ingat. Cuma saya agak lupa lamannya, Bu. Nah, itu atau Bapak Ibu bisa kontak di web BSN juga, itu nanti akan diarahkan ke formulir pengajuan SNI baru seperti itu. Ya mungkin tidak akan cepat ya, Bu. Nggak akan kayak hari ini Ibu ngajuin besok keluar SNI-nya, tapi mungkin perlu apa? Dibuat disusun terlebih dahulu kurang lebih 6 sampai maksimal 2 tahun seperti itu.
Tapi kalau memang Bapak Ibu berminat sebagai pelaku usaha teh celup non eh, Camellia sinensis dipersilahkan. Karena biasanya komite teknis itu akan lebih cepat bergerak jika ada permintaan dari pelaku usaha sebagai orang yang akan menggunakan, konsumen yang akan menggunakan produk SNI tersebut. Ada grup BSN-nya nggak, Bu? Oh, mungkin yang dimaksud Bu Sagita itu WAG yang BIMTEK ini ya, Bu? Jadi saya bisa bantu untuk jelaskan di WG Bimtek, Bu. Iya, Maksudnya benar. gitu. Ibu Ibu Bapak sudah tergabung di WAG BIMTEK kan ya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait diskusi nanti kita. Oh, ini saya semuanya lempar ke Bu Sagita aja deh. SNI kue kering turunan gula aren ada nggak, Bu? Kita dari Skovindo belum ada ruang lingkupnya, Bu. Saya Tapi juga seingatnya belum ada SNI-nya, Mbak. iya, Oke. SNI keripik ada nggak, Bu? Ada. ada. Cuma nggak semua ya, Bu, seingat Iya, saya. betul. Karena memang ada yang kebanyakan sih masih suka rela ya, Bu ya, untuk SNI-SNI seperti itu. Benar-benar sekali. SNI roti dan kue. Ada nggak, Bu Sagita? Kalau roti ada ya, Bu, seingat saya. Iya, Roti manis dan roti tawar. iya betul ada. Kalau kue sepertinya belum belum ada secara Belum general ada. SNI Iya, kue ya, betul. Bu. Tapi Secara mungkin detailnya belum ada. beberapa jenis kue ada. Cuman kalau ditanya kue apa saja, saya juga kurang hafal ya, Bu. Bapak Ibu bisa cek di akses sni.bsn.go.id. SNI produk kue cincin. Wah, baik. Bapak Ibu boleh ya nanti mengajukan apa? SNI baru ke tim BSN ya, Bu. Seperti itu. Baik, ini sudah 14.37 dan kiranya kita cukupkan dulu ya, Bu Sagita untuk pemaparan materi hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran dan pemaparan yang Bu Sagita berikan kepada kami semua. Semoga materi yang Ibu berikan kiranya bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi Bapak Ibu pelaku usaha, pendamping, penggiat, dan juga calon mungkin ya, calon pelaku usaha yang bergabung dalam kegiatan BIMTEK ini. Ada yang ingin disampaikan terakhir Bu Sagita sebelum saya masuk ke penutupan? Ya, kalau dari saya, terima kasih atas kesempatannya diberikan dari BSN untuk menjelaskan terkait SNI kami, sertifikat keamanan pangan kami. Jika ini karena pertanyaan masih berlanjut ya Bu Yofi, nanti saya bisa bantu jawab di grup Bimtek itu. Dan nanti mudah-mudahan apa yang sudah saya paparkan, insya Allah membantu dan membawa gambaran terkait skema keamanan pangan ini seperti apa. Jika Oh, ada iya. Ini Bu, satu lagi tambahan. Tadi lagi. seperti sesi Pak Antoni, Ibu bisa memilih nih pertanyaan paling menarik menurut Bu Wah, Sagita untuk dapat iya. hadiah menarik dari Kementerian UMKM. Dipersilakan, Bu. Iya, baik Bu Opi, sangat banyak sekali pertanyaan yang menarik ya Bu ya. Tapi saya mohon maaf ya Bapak dan Ibu, saya hanya boleh milih 3 Benar dari sekali. pertanyaan-pertanyaannya. eh oke, pertanyaan yang pertama, saya memilih Ibu Ririn Alfriandari. Bu Ririn ya, Bu. Sebentar, sambil saya ketik ya, Bu. Bu Iya Ririn. boleh. Yang terkait kenapa masa berlaku sertifikat SNI, menarik sekali pertanyaannya. Ada perbedaan. Oke. Kemudian yang kedua, Bu. Yang kedua, sebentar. Ya, yang kedua ini pertanyaan antara ya. Wah, ada yang udah minta nih. Produk saya aja, Bu. Saya mau hadiah. Bapak Opo tadi bertanya apa ya, Pak? Iya, oke. Saya sudah ada pilihan nih Bapak dan Ibu. Ini Bapak Oppo. Iya, iya. Bu Pudia itu sangat bagus juga. Oke, Eh, Bu dia. Iya, yaitu terkait mohon penjelasannya untuk standar ISO 9001 untuk versi berapa untuk saat ini dan apakah bisa memungkinkan jika kita menerapkan sistem manajemen mutu tanpa lembaga sertifikasi dan lain-lain. Itu menurut saya bagus Bu Opi dan menarik. Terima kasih Bu Pudia dan selamat telah mendapatkan Waduh, ya. ya hadiah yang menarik ya Bu ya. Dan terakhir ya Oke, Bu ini sangat Ririn. pertanyaan itu dari
Pak Wirda Pak dari siapa? Gerai Kids Scout. Pak siapa? Mohon maaf. Pak Wirda. Wirda. Iya, betul. Oke. Dari Pak Wirda. Izin tanya, saya dari Aceh, bagaimana strategi dari SNI kepada pelaku UMKM agar penjualan online maupun offline lebih efektif dan berkelanjutan? Yang tadi Bu Itu Opi emang jawab. sudah dijawab ya, Bu? Kayaknya sudah dijawab sih Bu sama Bu Saya Opi kok tadi. lupa malah. Iya, Oke, baik. Terima kasih sudah mengingatkan ya, Bu. iya. Terima kasih banyak ini Bapak dan Ibu semua dan mohon maaf saya tidak bisa membalas satu-satu tapi pertanyaannya menarik-menarik ya Bu. Lamaran saya diterima Bu. Sangat. Ini Ya, semoga lamaran di Sukovindo ya, Bu, bukan lamaran ke Ibu Sagitanya maksudnya. ya, Oke. untuk materi sudah saya sampaikan ya Bu ya, kebiasaan nanti boleh di-share. Iya. Jadi kesimpulannya SNI untuk usaha saya tidak wajib, benar Ibu. Tidak semua SNI itu wajib, sebagian besar memang bersifat sukarela. Dan dikarenakan ada yang tidak ada SNI-nya, benar sekali. Belum semua produk tercangkup oleh SNI, Bu. Maka BIMTEK kali ini adalah tambahan pengetahuan. Iya, terima kasih kembali untuk Ibu Nana dan juga pelaku usaha lain yang tergabung pada kegiatan hari ini ya. Izin sebelum saya menutup kegiatan, saya sampaikan terima kasih kembali kepada Bu Sagita atas kesediaan waktunya siang ini menemani kami. Sebenarnya dari pagi ya Bu menemani kalau tidak salah. Iya, Sayangnya betul. betul. Terima kasih sekali ya Bu atas ketersediaan waktunya. Semoga nanti ke depannya kita bisa melakukan apa namanya kegiatan BIMTEK tambahan ya Bu, terutama untuk detail terkait SNI produk. Bapak Ibu sekalian, itu di kolom chat ada formulir yang saya bagikan terkait pemetaan kebutuhan sertifikasi tahun 2025 yang akan dilaksanakan oleh tim BSN dan juga tim Kementerian UMKM. Mohon untuk dibantu isi ya Bapak Ibu sekalian. Nanti juga akan kami sharekan di WAG jika Bapak Ibu tidak sempat mengisi atau tidak sempat mengcopy alamat linknya di kolom chat Zoom. Baik, izin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, kita telah sampai pada penghujung kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber, Bapak Antoni dan Ibu Sagita, kepada Bapak Ibu peserta bimbingan teknis dan juga Bapak Ibu panitia, terutama dari Kementerian UMKM yang telah berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan teknis hari ini. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan manfaat nyata dan dapat menambah wawasan serta motivasi ya Bapak Ibu kepada Bapak Ibu semua, utamanya pelaku usaha kecil dalam meningkatkan daya saing UMKM melalui standar dan sertifikasi mutu. Saya ulang kembali untuk jangan lupa Bapak Ibu mengisi form pemetaan kebutuhan sertifikasi yang sudah kami sharekan di grup. Mungkin tadi tertutup ya oleh chat. Nanti akan kami kirimkan ulang di kolom chat dan juga di WAG Group. Mohon untuk dibantu isi. Dan untuk sertifikasi saya ulang kembali ya Bapak Ibu bisa mengakses di siacademy.id. Jika memang ada kendala login, Bapak Ibu bisa menghubungi PIC yang sudah tertera di kolom chat. Nanti kami akan sampaikan kembali. Nah, akhirnya saya Nur Sofia Wardani Yahya atau Bapak Ibu lebih kenal dengan Opi, mohon undur diri terlebih dahulu Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama memandu kegiatan BIMTEK hari ini. Saya sampaikan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bapak Ibu bisa meninggalkan ruangan Zoom jika sudah ada kegiatan lain. Terima kasih. Terima Ya, kasih. terima kasih Bu Opi, Bu Siti, dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Salam sehat. Sama-sama. Salam sehat-sehat semua ya Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa untuk diisi form pemetaannya ya Bapak Ibu. Bentar ya, saya baca dulu. Nanti Bu Eka dan tim bisa membantu untuk form pemetaan dikirim ke ini ya Bu, WAG juga ya. Karena khawatir sudah Ya, terkubur chatnya. siap. Saya kirim udah terkubur lagi. Ya, siap. Ya, sehat-sehat Bapak Ibu sekalian. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan, di lain kegiatan. Assalamualaikum. Salam. Mari.